Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan pagi ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan topik kita pada sesi kali ini yaitu membahas muamalah yang berkaitan dengan hewan, terlebih khusus yaitu berbicara mengenai ganti rugi kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan. Dan kalau kita lihat di pembahasan sebelumnya, di situ ditegaskan gitu ya. Ada penegasan apa sebenarnya yang menjadi hukum asal atau yang menjadi defaultnya, kondisi aslinya dalam case ataupun dalam kondisi munculnya kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan. Di sini disebutkan mahwal aslu fi ma atlafatil bahima min ajli an na'rifa ma kharaja an hadza al asl. Jadi sebenarnya kondisi default dari kejadian rusaknya barang atau harta yang disebabkan oleh hewan itu apa? Supaya kita bisa tahu hukum turunan ataupun kondisi di luar kondisi aslinya. Halil aslu ad-dhaman aula. Apakah yang menjadi hukum asalnya yaitu adalah diterapkannya ganti rugi atau dhaman, atau justru sebaliknya? Qulna al-aslu fi ma atlafatil bahima adamu ad-dhaman. Di sini ditegaskan sebenarnya kalau kita bicara tentang gitu ya, rusaknya barang atau rusaknya harta yang disebabkan oleh hewan, dalam hal ini hewan ternak, yaitu adamud dhaman, tidak ada ganti rugi sebenarnya. Itu prinsip asalnya. Apa dasarnya atau apa dalilnya? Ini berdasarkan sabda Rasul Sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-ajma' jubar. Bicara mengenai hewan, bicara terkait dengan ternak tadi itu, mereka adalah makhluk yang itu kan, kalau disuruh berpikir, bernalar, itu enggak nalar mereka. Mereka hewan-hewan tadi itu kalau diajak bicara, diajak komunikasi, kemudian mereka bukan mukallaf juga. Sehingga tindakan-tindakan mereka itu ya memang karena mereka hewan. Malam yakun udwan min sahibi. Nah, nanti yang dikaitkan adalah yang disoroti justru si sahibnya, si pemilik dari hewan itu sendiri. Apakah si pemilik secara sikap mengandung unsur teledor atau melampaui batas? Itu yang nanti akan dicek. Makanya malam yakun udwan min sahibiha au tafritun. Selama tadi tidak ada udwan dan tidak ada tafrit dari si pemilik. Jadi yang disoroti, yang menjadi fokus pembahasannya justru pemilik si hewan. Fa in kana udwanun au tafritun umila bima yaqtadihi zalikal udwan wa tafrit. Jika terbukti valid ternyata memang ada unsur pelanggaran, melampaui batas, melakukan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan, atau ada unsur-unsur yang mengandung tafrid, yaitu adalah sikap teledor, sikap mengabaikan, sikap meremehkan, nanti yang kita berlakukan yaitu konsekuensi hukuman sesuai dengan kondisi si pemilik hewan tersebut. Pamasalan al-kalbul akur. Nah, kembali di review ya pembahasan kita di materi sebelumnya mengenai al-kalbu al-akur,
yaitu mengenai anjing yang sebentar, terputus layarnya. Jadi anjing itu ada yang memang dia normalnya sih jinak, normalnya itu tidak menggigit orang, tidak suka nyerang orang. Tapi ada juga anjing-anjing yang memang hobi sekali dia menggigit, hobi sekali dia nanti mengganggu orang, menakut-nakuti orang. Apakah nanti ada ketentuan khusus? Nah, kalau dikaitkan dengan kaidah kita tadi, di sini akan disebutkan, yaitu famasalan al-kalbul akur, si anjing yang akur tadi yang suka gigit itu kan kalau secara defaultnya, secara prinsip itu nggak boleh dipelihara malahan. Jadi haram untuk iktina, haram untuk dimiliki ataupun dipelihara. Justru dia harus dimusnahkan karena memudorotkan, menyerang, membahayakan. Fa idza atlafa syai'an kharija manzili sahibihi, kalau memang nanti ternyata ada yang nggak paham, ada orang punya anjing dan justru dia bangga, dia punya anjing yang buas, dia punya anjing dengan genetik yang suka menyerang. Kemudian ternyata orang ini teledor, anjingnya keluar dari rumah dan di luar rumahnya ini menimbulkan keributan, menyakiti orang lain, menggigit, melukai. Maka secara hukum alaihi dhaman, pemilik anjing wajib tanggung jawab, ganti rugi dia. Tidak boleh dia mengatakan, saya nggak mau tahu ya Pak ya. Atau dia mengatakan, ini Bapak yang salah, bukan anjing saya yang salah. Kalau memang terbukti anjing kamu itu memang suka nyerang kok. Buktinya apa? Orang cuma jalan kaki doang, cuman lewat, ya namanya jalan umum kan, lewat terus kemudian dikejar, ya mana kita tahu, namanya ini jalan umum. Sehingga nggak boleh kemudian dia mau lepas tangan begitu saja. Amal kalbu ghairu al-akur idza atlafa syai'an kharij manzili sahibihi laisa fihi dhamanun bina'an 'ala al-qa'idati anna al-asla fima atlafatil bahima ada mudhaman. Nah, di sini berlaku kaidah yang kita sampaikan tadi. Hukum asalnya hewan itu tidak ada kewajiban ganti rugi. Nah, di sini jenis anjingnya yang berbeda. Anjing yang kedua ini dia ghairu akur. Ya biasa aja. Ada kan di masyarakat itu anjing itu walaupun lewat di samping kita dia nggak ngejar, dia nggak gigit, dia nggak nyerang. Memang ya sudah santai aja. Model anjingnya yang bukan tipe anjing yang mudah emosi gitu, enggak. Lewat-lewat aja dia. Bahkan dia main-main kadang. Ya sudah, biasa aja, enggak ngerasa sensitif gitu dengan keberadaan orang-orang selain pemiliknya. Bahkan kadang didekati atau mungkin orang, ya dia akan minggir. Nah, untuk anjing yang seperti itu, kalaupun ternyata suatu hari kejadian dia melukai orang, dia menggigit, di sini secara default boleh nggak si pemilik anjing dimintai ganti rugi? Jawabannya laisa fihi dhaman, tidak ada kewajiban ganti rugi pada si pemilik anjing tadi. Karena memang hukum asalnya yaitu tidak ada dhaman pada kerusakan yang dimunculkan oleh hewan. Itu murni kesalahan si hewan. Karena atau anjingnya juga bukan anjing yang biasa nyerang sebenarnya. Wa in kanat ad-dhamir ya'udu 'alal bahimah. Nah, sekarang kembali fokus selain anjing ya. Kita geser lagi balik ke kasus bahimah. Hewan ternak tadi. Kalau posisi si hewan ternak itu biyadi raqibin, itu dia dikendarai oleh pihak penunggang. Berarti posisi orang ada di atas si hewan. Annahu mutamakin minat tasarruf fiha, sehingga keberadaan si penunggang tadi bisa mengendalikan
bisa mengarahkan, dia pegang kendali pada hewan itu. Walihadza yaqulun nasu fima yakhruju an taqatihim hadza laisa biyadi. Makanya jadi kalau bicara orang menunggangi hewan ternak, ini kan secara default ataupun kondisi aslinya si penunggang dia punya power terhadap tunggangannya. Nanti keluar dari kondisi default ini ada hewan-hewan yang ditunggangi ternyata dia susah dikendalikan. Dia keluar, nggak bisa dikendalikan. Makanya hadza laisa biyadi. Tapi itu kan bukan kondisi asal. Kondisi asal itu ketika ada orang menunggangi sesuatu ya dia punya power. Wa qauluhu biyadi raqibin. Ar-raqibu idza lam takun al-bahimatu syakisa fa innahu yatasarraf. Nah, si hewan tadi kalau dia tidak dalam posisi marah gitu ya, tidak dalam posisi emosi, berarti kan stabil tuh. Kalau hewan itu tidak ada masalah, kondisi normalnya di saat dia stabil, ini mestinya si penunggang bisa kendalikan. Akan muncul masalah kalau memang si hewan lagi emosi, karena mungkin satu dan lain hal, akhirnya dia dikendalikan gak bisa. Nah, di sini kemudian faiza'at lafat syai'an kama sayati fa'alaihi dhaman li'annahu yastati'u an yatasarraf. Kalau misalkan hewan yang ditunggangi menyakiti orang lain, hewan yang ditunggangi tadi merusak harta orang lain, berarti pemiliknya ada tanggung jawab, kewajiban ganti rugi. Kenapa? Li'annahu yastati'u an yatasarrafa. Karena kamu punya power buat mengendalikan hewanmu itu. Fa inin falatat minhu wa syaradat wa ajiza an yatasarrafa fala dhaman alai. Kecuali hewan ini kabur, lari, lepas ikatannya, otomatis kita nggak punya power buat mengendalikan dia. Lalu saat itu kemudian menimbulkan kericuhan dan yang lain, secara prinsip la dhaman alaihi, dia tidak ada kewajiban untuk ganti rugi. Wa hadza nafhamuhu min qawlihi biyadihi. Itu yang kita bisa pahami dari bahasa biyadihi tadi, bahwa hewan ini dalam kekangannya, dalam kendalinya, dalam penguasaan si penunggang. Au qaidin. Kemudian di sini qaid, apa bedanya raqib dengan qaid? Qaid itu artinya si pemandu atau penuntun. Yaquduha min amam, berarti posisi orangnya bukan di atas hewan. Kalau yang di atas hewan itu tadi namanya raqib. Nah, ini dia di depan hewan, dia bak talinya dipegang, jadi dipandu. Si orang ini jalan, hewan di belakang ikuti, itu namanya qaid. Li'annal qaid yatasarrafu fiha wa khususan al-bahimah az-zalul allati tunqadu ma'a sahibiha. Dan biasanya hewan-hewan yang sudah jinak, dia akan ikut, dia akan patuh kepada tuannya. Ya dia pegang aja talinya, nanti hewannya ikut di belakang. Fahiya satatba'uhu fa'amma in nafarat wa syaradat wa ajiza fahadhihi laysat biyadih. Selama ya posisi hewan itu berada di kendali orang ini, kemudian muncul masalah, ya berarti dia harus tanggung jawab. Tapi kalau memang ternyata tiba-tiba si hewannya melarikan diri, si hewannya kabur, akhirnya talinya lepas, gak bisa dikondisikan lagi, ini sudah dikatakan tidak dalam kendali pemilik. Ausaikin. Nah sekarang
tipe ketiga. Kalau tadi rakib di atas, kemudian qaid di depan, saik di mana? Wasaik aqallu rajulain tasarrufan fil bahima. Dia itu sebenarnya secara posisi yang paling sedikit pengaruh dia terhadap hewan. Kalau yang di atas kuda tadi kendalinya full. Yang di depan tidak sefull ketika dia di atas. Nah, yang di belakang secara power dan kendali lebih lemah lagi. Kenapa? Li'annahu yasukuha minal khalf, karena dia mengarahkannya dari belakang. Jadi hewannya di depan, orangnya di belakang. Farraqibu yatasarraf wal qa'id yatasarraf, amma sa'iku fa innahu yatasarraf lakin tasarrufahu qalil. Sebenarnya ketiga tipe ini sama-sama punya power, sama-sama punya kendali terhadap si hewan. Si penunggangnya atau si penuntun di depan dan si orang yang di belakang tadi, si saiknya. Li'anna saik yatasarraf fi iqafiha idza takallama ma'aha bima yadullu 'ala al-wuquf. Dia mengendalikannya bagaimana? Ngomong, suruh berhenti. Kemudian dia ngomong maju, dia ngomong lagi belok kanan, belok kiri. Jadi posisinya kalau terutama dibutuhkan ketika mau berhenti. Lakin fima amamaha la yastati an yatasarraf kama yanbaghi wa ma'a dzalika ja'alu sa'ik misla raqib wal qa'id. Ya meskipun kalau secara peran, kalau secara pengaruh tidak sebesar pengaruh dari orang depan atau orang yang di atas. Namun tetap para ulama memasukkan, ya sudah, kamu juga tetap dianggap punya power. Si saik tadi sama seperti si raqib dengan qaid. Kemudian apa fungsi menegaskan posisi-posisi tadi? Karena nanti akan dihubungkan dengan konsekuensi hukum, yaitu dhamina. Akan muncul konsekuensi hukum berupa apa? Baik, sebentar ya. Ini layarnya terputus lagi. Nah, kembali ke hewan tadi ya. Ini disebutkan domina jinayataha bimuqaddamiha la bimuakhariha. Di sini agak kalau kita lihat ya, ada perincian kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan itu yang menjadi tanggungan pemilik adalah jika dirusak oleh hewan menggunakan anggota tubuh bagian depan. Tapi kalau menggunakan anggota tubuh bagian belakang itu tidak diganti rugi. Yakni ma'adat bifamiha awati'at biyadiha fa'alaihi dhamanu. Kalau kerusakannya misal karena digigit atau ditanduk, atau kerusakannya karena dipijak-pijak menggunakan apa? Tangannya si hewan ini atau kaki dia yang depan. Berarti ada kewajiban dhaman, ganti rugi. Kan kamu punya kendali terhadap kaki depannya, terhadap anggota tubuh yang di depan. Amma makana birrijli fala dhaman al fihi. Tapi di sini dibedakan, kalau kerusakan disebabkan oleh kaki tidak ada ganti rugi. Kama lawati'at ala syai'in aw nafakhat bi rijliha syai'an fala dhaman li'annahu la yastati'u an yatasarrafa bi rijliha.
Dan di sini dikatakan tidak ada doman, tidak ada ganti rugi. Kenapa? Li'annahu la yastati an yatasarraf bi rijliha. Karena si kaki itu, nah bicaranya kan fokus sorotannya adalah si hewan ini tuh dalam power kita enggak sih, dalam kendali kita enggak? Kalau dia di dalam kendali kita, ada masalah kan kita ganti rugi. Kalau di luar kendali, ya urusan hewan lah itu, bukan urusan kita. Nah, jadi kaki ini la yastati an yatasarraf, kita tidak bisa tuh otak-atik kaki belakang karena hewan itu kuncinya badan ke depan. Amma yaduha fayastati an yuharrifaha yaminan wa shimalan idza akbalat ala syai'in. Kalau bagian depan itu kita bisa belokkan ketika misalnya dia mau nabrak nih warung orang, kita belokkan ke kanan, kita belokkan ke kiri, kita tarik ke depan, ke belakang, kita pokoknya bisa diarahkan. Itu kan kunci setirnya di depan. Baik posisinya si siapa? Si rakib atau si qaid, termasuk si saik. Lakin hadza aidan fi nafsi minhu syai'. Nah, di sini Syekh Utsaimin memberikan tanggapan dengan bahasa hadza aidan fi nafsi syai'. Kok kayaknya pembahasan ini agak ada yang mengganjel gitu ya, kayaknya kok kurang pas gitu. Sebentar, tidak muncul dia. Oke. Li'anna al-ba'ir idza ra'at ta'aman tanqaddu alaihi inqidadu at-tayr 'ala al-lahmi. Nah, karena begini, kalau mau dibilang ya, kita itu bisa mengendalikan depan belakang enggak bisa. Coba sekarang begini. Kita lihatlah hewan-hewannya, unta lah atau apalagi hewan ternak yang mereka itu kalau sudah ngelihat makanan itu benar-benar kayak nyerang makanan itu seperti burung-burung terhadap daging. Saking apanya? Ya saking ngerinya, saking sulitnya. Itu gimana cara mengendalikannya? Ini kan berarti sebenarnya di luar kendali kalau begitu. Wa ta'kulu hadza ta'am fahal naqul fi hadhil hal ala sahibiha ad-dhaman. Kalau kita bilang, kamu sih ngapain gak kamu kendalikan tuh hewan kamu, akhirnya makan harta orang lain dan yang lainnya. Sebentar, gimana caranya? Saya aja mau jatuh karena hewan ini berlari sangat kencang. Zahiru kalamil mu'alif anna alaihi ad-dhaman. Tapi kalau kita lihat tadi statement dari penulis Zadul Mustaqni itu, ya sudah, pokoknya kamu tetap ganti rugi. Walakin fin nafsi min hadza syai'. Tapi kata Syekh, kok masih ada yang kerasa kurang pas ya gitu rasanya. Lianna sahibaha fi hadhil hal la yatamakkan minha falihada yanbaghi an yuqal. Nah, kenapa kok dikatakan tidak ada kewajiban? Karena posisi siapa tadi namanya? Posisi si penunggang atau penuntun itu dia nggak punya power terhadap si hewan. Kok masih dipaksakan untuk ganti rugi? Karena kan ini sebenarnya di luar kendali dia. Itu kira-kira komentar saya seperti itu. Kemudian falihada yanbaghi an yuqal idza kanat biyadi rakibin aw qa'idin aw sa'ikin wa atlafat syai'an bina'an ala tafritihi aw ta'dihi fa alaihi dhaman. Dah, gini aja. Kata kuncinya untuk memudahkan ataupun mempertegas apa ya, ukuran ataupun standar dalam kasus ini,
Di sini disebutkan oleh Syekh. Kurang lebih seperti ini. Apabila posisi hewan itu berada di bawah kendali penunggang, di bawah kendali yang nuntun, di bawah kendali tadi yang ngawal dari belakang, dan kemudian dia menimbulkan kerusakan, yang perlu dicek adalah apakah manusia yang membersamai hewan itu tafrid, teledor dia, atau dia melampaui batas. Kalau dia teledor, kalau dia melampaui batas, akhirnya hewannya merusak ini dan itu, ya itu dia ada doman. Amma idza kana bi ghairi ta'addin wala tafritin faladaina qa'idah assasaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ternyata saya enggak ada tafrid loh. Asli saya enggak teledor. Saya tidak melampaui batas, kenapa saya harus suruh ganti? Dan Nabi saja mengatakan al-ajma' jubar, bahwa si hewan ternak tadi ya mereka itu tidak nalar. Mereka itu ya hewan ya seperti itu hewan. Fayam bagi an naj'ala manatal hukmi fi hadza ay fi ma yata'allaqu bil bahaim minal jinayat. Maka yang perlu kita kunci di sini sebenarnya yang menjadi acuan dalam menilai ataupun dalam menetapkan hukum, yaitu adalah untuk konteks ya, untuk konteks kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan adalah ta'addi au tafrid. Dicek apakah si hewan melakukan ta'addi dan tafrid atau tidak. Kalau ada ta'addi, ada tafrid, ya sudah, ada kewajiban ganti rugi. Kalau tidak, aman dia. Apa contoh ta'addi? Di sini diberikan contoh ta'addi dan diberikan contoh tafrid. Contoh ta'addi dikatakan di sini mislu an yamur biha ila jambi syajarin masalan au ila jambi at'imatin ya'rifu annaha sawfa tanhash min hadhihi as-samara au min hadhil at'imah. Kalau dibilang melampaui batas, yaitu contoh nih pemilik hewan dengan sengaja atau ada indikasi dia sengaja mendekatkan hewannya atau mengajak hewannya lewat di area, di jalur di mana di situ ada makanan yang disukai oleh hewan tapi milik orang lain, atau mungkin ada buah-buahan atau ada kebun milik warga yang hewan itu senang dengan area yang seperti itu, senang dia melihat makanan seperti itu, sengaja dibelokkan ke situ, dilewatkan pinggir-pinggir situ. Akhirnya begitu melihat hewannya akhirnya jadi kalap. Kalau sudah kalap ya tuannya dicampakkan sama dia, ditinggalkan saja tuannya. Ditangkap tidak bisa, ditendang tuannya. Ini disebut melampaui batas karena si pemilik hewan melakukan hal-hal yang harusnya itu tidak boleh dia lakukan. Mendekatkan hewannya ke area yang itu sebenarnya beresiko. Yang kedua adalah tafrid. Tafrid ini teledor, tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Contohnya apa? Misal an yumkinahu kabhu lijamihi walakinnahu la yaf'al. Ada orang, dia sebagai penunggang atau dia sebagai pemandu hewan di depan, itu harusnya dipegang kekangnya, ya, tali kekangnya atau pengikat kepalanya, itu harusnya kan dipegang. Sama dia biarin aja, nggak dipegang, dilepasin aja biarin. Ternyata hewannya jadi tidak terkendali. Ini teledor namanya. Kamu gimana kok bawa hewan itu nggak kamu ikat atau pegangannya nggak kamu kunci. Wabaki jinayati hadarun, ay baki jinayatil bahima hadar wa dalil qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sisanya kesalahan-kesalahan hewan yang lain itu kita bisa bilang dia tidak diperhitungkan lah. Gak sesuai dengan sabda Rasul. Ta'lil annahu la yumkin ihalat dhaman 'alaiha li'annaha bahimah. Kalau kita mau bebankan atau mau minta si hewan bayar, kambing bayar kambing, gara-gara si kambing merusak sayuran saya. Atau kita mau bilang sama si sapi ini kamu ganti,
Nggak bisa, gimana? Dia hewan. Dan kita mau tuntut pemilik. Posisi pemilik tidak dalam keadaan zolim. Posisi pemilik tidak sedang teledor, gitu ya. Nah, fakulu jinayatiha hadar wa ma'ada mastusniya wa mastusniya kama tabayyana mabniun ala at-ta'addi au tafrid. Sehingga patokannya yang menjadi dhabit atau yang menjadi kata kunci yaitu adalah ta'addi dan tafrid. In lam yakun ta'addin wala tafridin fala dhaman ala sahibiha. Pak, kalau Bapak tidak teledor, Bapak tidak melampaui batas, ya enggak apa-apa. Bapak tidak akan kita mintai ganti rugi. Ini emang musibah. Nah, kemudian saya membawakan perkara di sini. Ada kasus. Nahnu al-an laisa indana bahaim fima yata'allaku birraqib wal qa'id was sa'ik. Kalau kita bicara hewan ternak tadi, yang gitu ya, ditunggangi, yang dituntun atau yang dikawal dari belakang, itu kan biasanya kuda. Kambing bisa ditunggangi nggak? Mungkin yang besar bisa, tapi kan dia bukan alat tunggangan biasanya. Sapi, bisa sapi ditunggangi? Bisa. Tapi dia tidak akan selincah kuda. Apa hewan ternak yang lain? Unta. Nah, unta bisa ditunggangi ya. Kalau unta bisa ditunggangi, kemudian dituntun dari depan atau dikawal dari belakang, itu bisa. Ya, jadi mungkin lebih ke unta konteksnya. Cuman kan pertanyaannya, kalau kita mau jalan-jalan dan yang lain, kita kan tidak mungkin bawa unta, tidak mungkin bawa kuda. Nah, lakin indana sayyarat, kata Syekh. Nah, Syekh mau mencoba mendekatkan kepada kasus kita, yaitu di zaman kita adanya mobil. Wasayyaratu al-hukmu fiha mabniun alal qaidah. Berarti nanti kalau ditanya bagaimana dengan mobil, mobil hukumnya pun sama, dibangun di atas kaidah yang tadi. In kana hunaka ta'addin aw tafritin minas sa'ik fa alaihi dhaman. Kalau nanti terbukti atau ada indikasi bahwa si drivernya itu ta'addin, melampaui batas, atau dia tafrid, teledor, lalu menimbulkan kecelakaan, melukai orang, pertanyaannya, ganti rugi enggak? Ganti rugi, fa'alaihi dhaman. Makanya kalau kita lihat kasus-kasus kecelakaan di jalan raya, nanti yang ganti rugi siapa? Ya jawabannya driver yang melakukan kesalahan berupa ta'addin atau tafrid. Wa in lam yakun ta'addin wala tafridin fala dhaman alaihi. Tapi kalau dia tidak ta'addi, dia tidak tafrid, ya sudah, tidak ada dhaman. Ini kalau kita bicara yang pihak yang diwajibkan untuk ganti rugi. Lau furido anna syakhsan ata masra' wa sayyara tasir fi tariqiha. Nah, sekarang kita lihat case nyatanya. Gini kata saya, di jalan itu, kalau misalnya kita lagi bak mobil, wasayyara tasir fi tariqiha summa stadama bisayyara bil jambi au bi al muakhar fahal ala as-sa'iq dhaman? Laisa alaihi dhaman abadan li'annahu lam yata'adda wa lam farid bal yamshi fi tariq masyan mu'tadan. Jadi kalau si mobil jalan dalam posisi normal sesuai dengan rambu, kecepatan pun sesuai dengan arahan, tiba-tiba misalnya gitu ya, ada orang yang lompat, ada orang yang menabrakkan diri, kan mau gimana? Pak, saya bawa mobil dengan kecepatan standar 80 misalnya, sesuai dengan batas maksimal tol atau 100. Ya sudah. Ada masalah, gimana cara saya ngerem dengan kecepatan 80, orang tiba-tiba 1 meter di depan saya? Tidak bisa. Laisa alaihi dhaman abadan li'annahu lam yata'adda. Maka kalau ditanya driver wajib ganti rugi, enggak, karena dia tidak melakukan tindakan yang ta'addi. Kecuali ya speed dia melampaui batas dan mungkin masih bisa dia diperkarakan.
Karena ada unsur tadi melampaui batas. Kalau tidak ya aman posisinya. Wa hadza huwa alladhi jaa orang yang datang tadi atau si siapa namanya? Pejalan kaki ya. Kadang kan di jalan itu macam-macam ya. Pengguna jalan itu kadang kita lagi nyetir misalnya. Nyetir dalam posisi normal. Tiba-tiba dari samping si tukang becak tiba-tiba nongol aja begitu. Atau mungkin yang bawa motor atau bahkan sesama pengguna mobil, kita lagi nyetir normal, tiba-tiba dia mundur atau tiba-tiba dia mau belok dan langsung aja gitu belok. Gak sempat lagi mau gimana, nabrak. Ganti rugi gak? Enggak. Dia malah yang harus ganti rugi karena keteledorannya ada di pihak dia, bukan di pihak kita. Wala furidu anna rajulan yamshi bisayyaratihi fit tariq 'ala al-'ada wa inna bi syakhsin yakfaz wa yakunu baina ajalatay sayyara fa hal 'alaihi dhaman aw la? Al-jawab la. Laysa 'alaihi dhaman li'anna ar-rajul lam yata'adda wa lam yufarrid. Sama seperti misalkan gitu ya. Kalau mungkin case yang lain bukan mobil pribadi, misal mobil apa sih namanya? Truk yang gede-gede itu. Tronton. Itu kan ada beberapa blind spot ya, titik buta di mana si driver itu gak lihat kalau di sisi misalnya nih kanan bawah itu gak kedetek misalnya sama kaca spion. Bahkan kadang mereka itu pasang spionnya bukan cuma 2 biasa. Ada spion untuk depan sini, atau di depannya lagi untuk melihat bagian bawah ini. Ada spion mungkin agak ke samping, ada ke bawah. Sudah, tapi memang gak kedetek karena mobilnya besar, mobil panjang, dan orang tadi pemotor biasanya ketabrak, ninggal dan bahkan masuk ke dalam kolong. Apalagi kadang biasa pas mau tikungan, mau belok gitu kan. Ganti rugi gak? Jawabannya tidak. Berdosa gak? Enggak, karena gak tahu. Gimana? Memang gak tahu, mau gimana? Saya mau suruh ganti rugi lah. Atas dasar apa? Saya aja gak tahu ada orang di situ. Li'anna ar-rajula lam yata'adda wa lam yufarid. Kata kuncinya dia tidak melakukan tindakan yang melampaui batas dan dia tidak teledor. Amalo ra'a rajulan kafazahata sara fi wasati tariq wa huwa yamliku sayyarah walakinahu tahawan aw dhanna annahu sawfa yajtaz fahadha alaihi dhaman. Nah, ini hati-hati ya. Kalau misalkan kita sedang berkendara, entah bak motor atau bak mobil, dan dengan jarak misalnya dengan kecepatan cukup tinggi 80-100, terus ada orang lompat ke tengah jalan masuk ke jalur kita gitu, lompat aja dia main-main atau bahkan baring gitu kan. Dan kita lihat, kemudian bukan hanya lihat, tapi kita punya spare jarak, itu bisa punya pilihan untuk ngerem, berhenti, atau kemudian kita belokkan setirnya, atau kita kurangi kecepatan. Intinya antara kita dengan dia itu ada jarak. Nah, sebagian pengendara motor itu dia tidak mengurangi kecepatan, dia tidak belok, tidak minggir, laju aja. Dengan asumsi apa? Asumsinya alah orang di depan ini cuman ngetes aja dia tuh. Nanti kalau gas aja terus, minggir sendiri dia. Udah maju aja. Nah, si driver, si pengendara pakai asumsi tadi. Maju aja. Ternyata orang yang di tengah jalan itu, dia gak minggir. Udah santai aja di tengah. Habislah ketabrak. Kalau seperti itu ganti rugi gak? Ganti rugi. Boleh gak kita berlepas diri dengan mengatakan, kan bukan saya yang salah, orang itu di tengah jalan. Nah, kan dibalik lagi pertanyaannya, kan Bapak lihat dan ada jarak bagi Bapak untuk mengambil tindakan, memberhentikan kendaraan, mengurangi kecepatan, kemudian pindah ke jalur lain, atau berhenti saja. Tapi Bapak tidak melakukan itu, ya sudah, meninggal orangnya tadi, tanggung jawab ya, atau luka, tanggung jawab.
Wal farqu bainahuma anna hadza mufarrid wal awwal ghairu mufarrid. Kalau kita mau lihat perbedaannya, apa bedanya kasus ini dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya tidak teledor. Karena begitu dia lewat, tiba-tiba motor nongol. Begitu dia lewat, tiba-tiba ada orang lompat. Anak kecil misalnya, itu lari-lari ke pinggir jalan. Karena saking dikejar teman yang ketakutan, ke pinggir jalan kesambut sama mobil atau motor. Nah, kalau seperti itu ya gimana? Mau dibilang mufarid? Tidak. Tapi kalau yang kedua bisa disebut dia teledor. Kaqadlis sa'il alaihi qatalas qadlus sa'il la dhaman fihi wa huwa yashmul as-sa'il 'ala an-nafsi wa sa'il 'ala al-ard wa sa'il 'ala al-mal. Nah, bagaimana sekarang kasus lain ini? Kaitannya dengan membunuh atau melukai. Kalau kita diserang, baik diserang dari sisi apa? Nyawa kita dalam posisi berbahaya, atau kehormatan kita, atau harta kita ingin diambil, ingin dirampas, maka yang dilakukan apa? Nah, kalau kita mendapatkan serangan di jalan, ya serangannya dalam bentuk apa? Mau dibegal misal. Prinsip yang harus dikunci atau yang dipakai adalah yudafa bil ashal fal ashal. Kita berusaha menghindarkan ataupun menolak mudarat, keburukannya mereka itu dengan cara yang paling mudah, paling ringan, dan paling minim resiko. Jadi bertingkat dia. Fa in lam yandafi illa bil qatl fa qatluhu fala dhaman. Kecuali udah sampai di titik enggak ada opsi lain nih. Enggak ada opsi lain. Udah kekunci, pilihan satu-satunya adalah untuk bisa menyelamatkan diri, membunuh. Maka enggak apa-apa. Tapi kalau bisa ada pilihan lain untuk menyelamatkan diri selain membunuh, enggak boleh membunuh. Contohnya apa? Kadang itu kan ada orang misalnya berkendara malam hari. Ini dia diserang. Dalam bentuk serangannya apa? Dipepet gitu ya. Dia pakai mobil misalnya. Ada mobil juga. Ditempel, bahkan kemudian disalib, didahului, terus diberhentikan. Kan kekunci nih posisi mobil. Kalau ternyata badan jalan masih bisa dipakai buat geser, walaupun mungkin ya tetap akan bergesekan dengan mobil depan, baret misalnya, atau bahkan mungkin pecah kaca lampu dan yang lain, enggak apa-apa, maju aja, tabrak aja mobilnya, enggak apa-apa. Tanpa kita harus sampai membunuh. Yang penting kita lari, yang penting kita selamat dari mudarat mereka. Tapi kalau udah nggak punya pilihan ya mau gimana? Kalau nggak kita yang dibunuh, kita yang membunuh. Fa in lam yandafi illa bil qatl faqatluhu fala dhaman. Dalilnya adalah, dan ini sebenarnya pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi SAW. Seseorang bertanya kepada Rasul dengan mengatakan, ara'aita in ja'ani rajulun yuridu an ya'khudha mali. Dia tanya, Rasul, kalau saya dirampas, saya dibegal, saya dirampok, apalagi istilahnya pokoknya intinya gitu ya, saya dipaksa untuk menyerahkan duit saya. Mana duitnya? Harta atau nyawa? Faqala, kata Rasul, ya sudah, qatilhu, lawan. Qala araita in qataltani. Orang ini nanya lagi, Rasul, kira-kira nih kalau saya terbunuh, kan saya lawan, terus kemudian akhirnya saya ditembak, terus kemudian saya ditebas pakai pedang. Kata Rasul, anta syahid. Ya, Anda syahid, mati syahid, terbunuh karena membela kehormatan. Tapi ya kalau bisa menghindar sajalah gitu. Jangan sampai mati konyol gara-gara misalnya mempertahankan harta yang harga cuman puluhan atau ratusan juta. Ya kalau dibilang mahal ya mahal, puluhan juta, ratusan juta. Tapi kalau resikonya adalah nyawa kan agak repot. Araita in qataltuhu qala huwa finnar. Akhirnya orang ini oke, kalau saya yang kebunuh, saya syahid. Berarti saya kalah dalam tarung tadi. Sekarang gini, kalau saya yang menang, artinya saya berhasil membunuh orang itu, hukumnya gimana? Rasul menjawab, huwa, orang tadi yang menyerang kamu itu finnar, di neraka dia.
Sehingga kata para ulama, kaul Rasul tadi, sabda Rasul, huwa finnar, orang itu di neraka, yadullu ala annahu mu'tadin zalim wal mu'tadi zalim, az-zalim la dhaman fi. Itu membuktikan bahwa si tukang begalnya, bahwa si siapa lagi tadi yang merampok, mencegat itu, dia adalah orang yang melampaui batas, muta'addin dan zalim. Orang yang zalim itu sebenarnya tidak ada hak bagi dia untuk menuntut ganti rugi. Karena itu terjadi apa? Murni kita membela diri. Lakin yajib an yudafi'ahu bil ashal fal ashal. Tapi tetap yang menjadi kunci itu dicegah gitu ya, dihilangkan ya dengan yang paling ringan dulu. Gak bisa ya sudah, mau gimana lagi. Fa idza indafa bit tahdid fala yadribu. Kalau bisa dia ditakut-takuti dengan kita ancam balik, sudah cukup ya, sudah biarkan saja. Fa idza indafa bid darbi al khafif fala yadribuhu darban syadidan. Kalau dia sudah jera, kapok dengan pukulan ringan, ya jangan dipukul sampai hancur, patah-patah tulangnya misal. Wa idzan dafa'a bid-darbi syadid fala yaqtuluh. Kalau ternyata dia dengan cara dipukul sampai babak belur sudah bisa menyelesaikan masalah, ya jangan sampai dibunuh. Idza lam yandafi illa bil qatl falahu qatluhu. Jadi membunuh itu udah benar-benar satu-satunya solusi terakhir, gak ada lagi cara lain. Karena ini hubungannya dengan nyawa dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak. Tapi kalau hukum positif gimana? Wallahu alam ya, kita tidak tahu ketentuan secara hukum positifnya. Apakah ini masih masuk ke kasus apa tadi, pidana atau yang lain? Tidak tahu kita. Nah, itu nanti bisa dicek ke lawyer ya. Fa idza qala qail qad warada fi man wajada syakhsan ala imraati faqatalahu annahu la dhamana fihi wa in kana yumkin an yandafi'a bima dunal qatl wa antum taqulun idza inna sa'il la yajuz qatluhu in amkana. Nah, ini mungkin kita akan bahas ya kasus ini gitu di pertemuan berikutnya, kaitannya dengan apa? Membunuh untuk membela diri. Jadi di dalam muamalah ini nanti sebenarnya mungkin ya lebih dominan ya kaitannya membunuh dan seterusnya itu kan di kasus atau di bab fikih peradilan ya, di jinayah, bab-bab selain muamalah. Tapi kenapa hubungan sama muamalah di sini? Karena fokus kita adalah bicara duit, bicara ganti rugi harta. Makanya masuk dia dalam pembahasan ini. Apakah nanti kita punya kewajiban bayar atau tidak? Nanti arahnya ke sana sebenarnya. Wallahu alam, itu yang bisa kita bahas pada sesi kali ini. Mudah-mudahan ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.